Oke, ini ya. Oke, siapa mau baca Matthew? Ayat pertama kita. Aku nggak bisa lihat ya. Bentar. Kalau Matthew mau pilih diri sendiri juga Kak nggak Nengah. apa-apa. Siapa? Kak Nengah. Oke, Kak Kak Nengah. Nengah. Oke, Kak Nengah. Yap. Silakan Kak Nengah, atau tak kopi Indonesianya juga ya. Iya. Kalau Mau dibaca sekarang? Halo Iya, Kak, iya. bisa. Ini tak gedein For- dulu. Silakan Kak, bahasa Indonesianya nggak apa-apa Kak. Oke. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, thank you Kak Nengah. Nah, ini ada kata whosoever, ini barang siapa kan? Setiap orang, kalau di sini nggak ada ininya ya. Jadi sebenarnya supaya barang siapa itu whosoever. Oke, di sini apakah di sini ada syarat atau nggak ada syarat? Ada Apa syaratnya? ini setiap orang yang percaya, believer. Jadi ada syarat dan syaratnya adalah Believer. believe it. Mantap. Jadi kalau syarat orang bisa apa dan apa? Kalau syarat kan orang ada pilihan kan? Pilihannya bisa apa dan apa? Bisa believe, bisa nggak believe. Mantap. Bisa percaya dan bisa nggak percaya. Oke, yang mana kalau misalnya kita memenuhi syarat, apa kita punya, yang kita dapat apa kalau kita memenuhi syarat? Notaris atau betul katanya Mama. Eternal life kan? Everlasting life kan? Everlasting. Nah, artinya kalau saya tidak percaya apa? Peris. Mantap. Artinya barang siapa? Oke. Syarat itu kita tahu syarat itu karena ada kata whosoever kan? Iya. Whoever itu Syarat. whoever kan? Whosoever, ya whosoever. Ya kan? Whosoever itu Apa artinya whosoever? barang siapa? Oh, Jadi dari kata barang siapa ini kita tahu ada syarat nih. Nggak semuanya kan dapat eternal life, betul nggak? iya. Oke, artinya siapa saja ini, apakah nama kata barang siapa atau barang siapa whosoever ini artinya keluarga besar Kak Sasha, Kak Nengah, apakah begitu? Tidak. Kata barang siapa itu menunjukkan apa? Bagi setiap orang, semua orang. Dan dia menunjukkan apa kalau barang siapa? Satu orang nggak sih barang siapa? Apakah individual? Menunjuk pada individual? Iya, Betul. Bisa nggak? Karena mama saya pilih ya saya nggak percaya sih, karena mama saya percaya saya jadi selamat. Setuju? Nggak bisa, Cek. Nggak boleh dong kayak gitu ya kan? Nggak bisa kayak gitu. Yang bisa adalah saya percaya dan saya dapat apa? Hidup kekal, everlasting. Itu dia. Saya harus percaya untuk ibu saya, kakak saya, adik saya, atau untuk diri saya sendiri, saya percaya. Bisa nggak saya punya keluarga dekat mempercayai untuk saya? Nggak bisa. Tidak bisa. Itu dia, ya. Jadi ini kata percaya ini adalah tugas atau tanggung jawab masing-masing, betul? Ini nggak bisa dipercayakan tugas dan tanggung jawab ini kepada orang lain yang bukan saya yang punya hak pilih itu. Atau orang lain nggak bisa pilihin, tolong dong pilihin, saya mau percaya, bisa gitu?
Nggak bisa. Betul? Oke. Kita mau tanya Aca. Hebrew 11 ayat 6. Hebrew 11 ayat 6 kata lain believe apa? Kata Mama faith. Kata Mama. Oke. Aca setuju? Nah. Ya? Iya, benar. Betul? Faith kan? Faith kita udah belajar dapat dari mana faith? Roma 10. Ayat 7. Roma berapa? Roma 10. 17. Mulai 17. Mantap. Faith itu dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Firman Tuhan. Word, betul? Word of God. Betul? Oke. Coba kita baca Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat berapa? Yesaya 8 ayat 20. Iman datang dari mendengar firman Tuhan, kan? Coba. Coba Iren, baca Iren. To the law and to the testimony, if there is speaking according to this word, it is because there is meaning in them. Ada kata jembatan 10, 17, dan Yesaya 8, 20 apa? Word. Dan word ini ada this, kan? This Iya. ini apa katanya ayat ini? Jadi word ini apa kata ayat? Yang kalau kita dengar bisa menghasilkan iman dan kita percaya, dan itu kalau kita pilih kita percaya, itu hasilnya kehidupan kekal tidak binasa. Word ini di ayat ini apa? Law and testimony. Oh iya. Betul? Hukum dan kesaksian, kan? Iya, betul. Kesaksiannya apa? Oke, apa itu kesaksian? Pertanyaannya, kan? Iya. Cece, saya mau tanya. Revelation of Jesus Christ itu maksudnya apa? Maksudnya Revelation of Jesus Christ. Nggak ada revelation di sini. bukan kayak mau tanya dong. Bayu Yesus Kristus itu maksudnya gimana? Oh, revelation of Jesus Christ. Jadi revelation yang diungkapkan dari Tuhan Yesus. Asalnya, of itu sumber. Berarti Yesus Kristus dapat wahyu dari Tuhan. No, revelation of Jesus Christ adalah revelation yang mengungkapkan Tuhan Yesus, salah satunya itu. Dan sumbernya dari Tuhan Yesus. Oh, oke, thank you. Mantap. Coba kita mau lihat apa itu testimoni, kan? Iya. Oke, kita baca Revelation 19 ayat 10. Kita minta Rachel untuk baca. Kalau ada yang kurang mengerti, bilang ya. Oke, sorry, silakan. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Jadi di sini Gabriel mau disembah sama siapa? Yohanes. Tapi apakah Gabriel mau disembah nggak? Tidak dong, betul. Dia udah belajar kan pengalamannya Lucifer kan? Bisa-bisa dia dibuang ke bumi juga atau dibuang dari surga kan? Kalau punya roh yang sama kayak Lucifer, ingin disembah juga, ya kan? Makanya dia bilang, saya ini kamu punya sama seperti kamu, hamba juga. Ini bayangin loh, malaikat surga bilang dia hamba, gimana? Terus kita mau sombong. Kita bisa sombong nggak kalau malaikat surga aja bilang, saya hamba. Gimana? Enggak.
Betul nggak? Jadi malu Gedi dengan Iya, betul banget kenyataan kan. ini. Mereka bisa bilang saya hamba. Gabriel loh ya ini. Malaikat tertinggi di surga bilang, saya hamba sama seperti kamu, Bu. Waduh, kayak gimana ya, Dinda? Kayak nggak masuk akal gitu loh. Dia bilang, saya hamba juga. Gimana, Dinda? Ya. Iya benar. Aduh. Dan kamu punya saudara yang punya testimony of Jesus. Sembah Bapa, karena testimoni itu adalah apa? Spirit of prophecy. Jadi, berdasarkan hukum dan Roh nubuat. roh nubuat, spirit of prophecy. Itulah syarat kita mau bisa memperoleh kehidupan kekal, percaya hukum dan kesaksian. Gimana? Atau dari sekarang Alkitab dan roh nubuat, betul nggak? Kalau nggak berdasarkan terang Alkitab roh nubuat, mau yang ngomong profesor yang namanya panjang, dia punya gelar yang harus dibacanya selesainya 1 jam, tetap gelap profesor itu. Kalau nggak sesuai Alkitab dan roh nubuat, gimana? Ronggur setuju itu? Setuju, Kak. Aduh, itu dia. Jadi kita punya fondasi apa? Semuanya. Flow and spirit of Prophecy. Itu dia. Apakah kalian udah bisa buktikan apa fondasi hidup kita? Oh, sorry, saya ada rencana untuk punya kehidupan kekal. Saya akan percaya, saya akan punya iman. Saya akan dengar sesuatu yang hanya berdasarkan Alkitab dan roh nubuat. Jadi kita punya fact checker apakah yang di online atau Alkitab roh nubuat? kitab roh nubuat dan law. Nah, itu dia. Law, Alkitab roh nubuat, semua itu adalah kita punya fact checker. Gimana? Anda, Dinda, setuju? Ya kan? Kalau fact checker mereka pakai online yang fact checker itu kan? Yang CBC lah apa, betul nggak? Kita punya fact checker adalah law and testimony. Kak. Betul, C. Nah, ada yang panggil tadi? Silakan. Pak, Ronggur. fact checker itu apa ya? Fact checker itu yang di online. Jadi kalau misalnya ya ada kayak Instagram gitu kan, ada post tentang bahaya vaksin. Nah, nanti ada keluar fact checker bilangnya ini. Nah, gitu. Jadi ini adalah ini adalah statement atau kalimat yang salah. Nah, itu dia. Jadi mereka punya media di internet yang untuk mengatakan suatu benar atau salah, dan banyak orang yang percaya itu, sayang. Makanya Ronggur post di Instagram kan, vaksin menyebabkan ini, terus nanti keluar fact checker. Ini tulisan nggak benar gitu-gitu. Nah, berdasarkan ini keluar semua itu fact checker. Fact itu fakta yang dicek. Jadi yang Ronggur post atau Kak Gedi post ini berdasarkan fakta atau enggak. Nah, itu namanya fact checker. Boleh? Kayak yang di Indonesia apa sih namanya? Yang buat berita hoax itu nggak sih? Nah, ya boleh itu apa? Tapi aku nggak tahu yang di Indonesia. Itu dia. Pokoknya itu apa gitu aku lupa. Itu dia. Jadi yang penting kita udah tahu fact checker kita apa? Law and testimony. Boleh? Kalau nggak berdasarkan law and testimony, nggak ada terang di situ. Mau siapapun itu, mau miliaran uangnya, mau mandi pakai emas, mau makan siangnya perak, tidurnya di tempat yang uang 1 triliun, salah tetap salah. Setuju nggak? Iya, berarti kalau nggak dari law dan testimoni itu nggak ada terang. Nggak ada terang. Apakah orang udah banyak dibutakan sama gelar, sama duit, betul nggak? Sama rupanya, kalau cantik kayaknya bener nih. Kalau yang ngomong giginya ompong semua, hitam, terus habis gitu nggak pernah sisiran, salah itu pasti. Gimana? Iya. Waduh, gawat ya, dunia ini udah kebalik kan? Kalau yang ngomongnya ompong, hitam, ya rambutnya nggak pernah disisir, tapi berdasarkan law and testimony, apakah yang benar siapa? Yang pakai jubah putih, wanginya bisa dicium jarak 5 meter, atau yang
yang pakai baju yang hitam, terus kulitnya hitam, giginya ompong semua. Gimana? Ya kan? Karena dia sesuai dengan layaran dasar. Itu dia. Jadi apakah kita jangan namanya respecter of person. Kita cuma menghargai seseorang tertentu, kalau yang ini enggak. Saya pilih-pilih gitu. Apakah pilihan saya benar atau salah karena law and testimony, bukan karena mukanya, karena duitnya, betul nggak? Betul. Itu dia, nggak bisa kita kayak gitu. Waduh, ini karena dia ini adalah ini nih, kepala tentara-tentara. Nanti saya ditembak lagi kalau saya bilang salah. Waduh, sudah takut manusia, bukan takut Tuhan, ya kan? Boleh? Boleh. Iya, oke, lanjut lagi. Jadi kita udah tahu ya. Nah, oke, mari kita, ini fondasi kita ya. Habis kita sudah tahu fondasi, mari kita baca kutipan ini. Tadi terakhir Rachel ya. Rachel boleh pilih siapa mau baca? Ronggur, Kak. Oke, Ronggur. Boleh baca ya. Ini aku mau ini ya. Kalau nature di ini adalah tubuh. Ya. Tubuh. Oke. Yang mana mau dibacanya, Yang Kakak? ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Oke. Oke, silakan Ronggur. Tubuh untuk membebaskan dirinya dari kotoran beracun, berusaha untuk membebaskan sistem supaya ini menghasilkan demam dan apa yang disebut penyakit. Waduh. Jadi, berdasarkan roh nubuat, penyakit itu apakah disebabkan bakteri atau usaha tubuh untuk keluarkan racun? Satu keluarkan racun. Itu dia. Apakah kalau yang walaupun yang ngomong dokter, profesor yang sudah kuliah dari dia TK sampai dia umur 60 dia udah kuliah dokter, tetap aja salah kalau kamu bilang kamu sakit karena disebabkan oleh virus COVID-19. Gimana? Apakah saya demam, saya beringus karena tubuh saya mau bersihkan tubuh saya sendiri dari kotoran yang masuk? Gimana? Artinya orang yang demam, orang yang ingus-ingusan, bersin-bersin, pusing-pusing, ada kasih masuk yang nggak seharusnya masuk ke dalam tubuhnya. Gimana? Sehingga tubuhnya sekarang mau bersih-bersih. Waktu bersih-bersih malah dikasih obat yang racun, tambah bersih-bersih lagi. Sampai tubuhnya bilang, aduh aku udah capek, nggak kuat lagi bersih-bersih. Saya mati dulu ya. Nah, sudah dead. Oke? Bisa ngerti? Boleh? Bayangkan loh, kalau kita sakit ambil obat, itu namanya orang lagi bersih-bersih. Enak nggak gini? Kita lagi ngepel-ngepel, Cece Linda lagi ngepel-ngepel, terus Iren masuk bawa becek-becek. Apakah mendobelkan pekerjaan Cece Linda untuk bersih-bersih? Ya. Aduh, itulah kalau minum obat. Boleh? Bisa semua? Bisa ngerti konsep ini? Itu dia. Ya. Oke. Apakah sudah mengerti tentang CH61.2? Bisa ya? Jadi penyakit, saya ulang lagi, penyakit adalah usaha tubuh untuk membebaskan diri dari racun. Ya. Oke, atau usaha tubuh untuk dirinya bersih-bersih. Oke. Saya mau tanya, Boleh. CH itu Councils on Health ya? Betul. Disease terdiri dari berapa kata? 1, 2, 3. 7. Kata, bukan huruf. Disease. 1. No. 2. This ditambah apa? Is. Apa itu bahasa Indonesia-nya is? Apa ya? Oh, Nggak tahu. sudah. Isi itu apa? Sudahan.
gampang kan? Mudah. Is. Easy itu kayak aduh mudah banget, enak banget ini gitu kan. Jadi kalau is itu kenyamanan, boleh? Kalau nyaman mudah nggak jadinya hidupnya? Mudah. Nah, jadi kalau saya hidup is jadi easy lah. Is life, easy life, betul? Iya. Itu dia. Jadi disease adalah suatu, dis kan tidak kan? Iya, aku boleh Jadi artinya disease adalah tidak nyaman. Gimana? Bisa ngerti? Iya. Nah, itu dia. Jadi apakah kalau kita sakit nyaman atau enggak? Enggak. Enggak nyaman ya kan? Enggak nyaman kalau sakit. Tapi ingat yang sumber terang, yang terang atau roh nubuat bilang bahwa ketidaknyamanan itu upaya tubuh untuk bersih-bersih. Gimana? Nah, sudah mantap. Oke. Kita mau lihat di sini. Jadi, apakah kalau misalnya penyakit ini adalah usaha tubuh untuk bersih-bersih, penyakit baik atau teman atau lawan? Kalau penyakit ini untuk bersih-bersih, penyakit teman atau lawan? Teman. Teman, karena mau ngeluarin racun kan? Iya. Tapi kalau dunia sekarang apa pengertian penyakit? Penyakit itu teman atau lawan? Lawan. Harus Pengertian dunia sekarang, penyakit itu lawan. Betul nggak? Makanya penyakitnya yang harus disingkirkan. Gimana? Pakai obat-obat semua. Yang tambah racun, tambah sakit. Gimana? Iya. Gitu dia. Jadi artinya, waktu sakit, kita malah ngelawan penyakit atau malah harus menolong penyakit. Gimana? Makanya kan, kalau ada bahasa, dia sedang melawan penyakit kanker. Waduh, padahal itu lagi mau bersih-bersih. Bagaimana? Ya kan? Padahal itu teman. Kalau udah mau dia udah keluar, dia mau mengeluarkan sesuatu kan? Benjolan semua. Aduh, dia mau keluarin ini nggak bener, ini nggak di sini nih tempatnya. Nah, gitu dia. Dia lagi melawan. Waduh, padahal itu adalah apa? Teman. Waktunya dia mau bersih-bersih tubuh, panas makanya pusing, betul nggak? Jadi manusia harus menolong proses pembersihan ini. Jangan malah dipentung prosesnya. Jadi kalau lagi demam, lagi bersih-bersih untuk ini, malah minum obat penurun panas, gimana? Yang nggak jadi bersih-bersih, Cek. Nah, itu dia. Makanya ngendep penyakitnya kan di dalam tubuh. Nah, itu dia ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Penyakit ya. Nah, ini ada satu contoh, oke? Satu contoh. Kita mau copy ya, tunggu. Oke. Apakah bisa lihat ini gambar? Mana, Cek? Belum. Sorry, belum ya. Bisa lihat ini? Iya. Bisa. Oke. Ini WTC. WTC sebelum hancur, oke? WTC. WTC. Di Amerika. Oh. Boleh? Center. World Trade Center. Oke? Ya. Jadi sebelum 9/11 inilah gambarnya, mantap kan? Iya. Lalu waktu 9/11 hancur kan gedungnya? 9/11 itu apa? Waktu gedungnya hancur ya. Dihancurkan. Nah. Lalu apakah waktu gedungnya hancur ada pemadam kebakaran dan orang yang beres-beres di situ? Iya. Betul? Jadi apakah waktu gedungnya hancur, ibaratnya itu waktu gedungnya hancur, ibarat ada racun di tubuh, apakah pemadam kebakarannya mau dipentungin semua? Atau pemadam kebakarannya malah mantap di situ? Pemadam kebakarannya malah mantap, Cek. Nah, itu dia. Jadi apa? Padam.
Jadi padam dong apinya. Iya, kalau misalnya dipentungin, apakah dipentungin pemadam kebakaran, apakah apinya nggak mati, betul nggak? Iya, kalau dipentungin. Itu dia, Padam. itu dia, ya. Jadi ada orang-orang kan di sini kan, nah, semua lagi bangun-bangun semua, ini kan. Nah, dan jadilah apa ini? Gedung baru kan? Jadi ini diperbaiki, dibikin lagi. Apakah ini perlu bantuan orang-orang ini semua? Iya. Nah, jadi apakah orang-orang yang di tengah ini sangatlah berperan penting untuk supaya dia jadi baik lagi gedung WTC-nya? Iya. Nah, itu dia. Begitu juga peran penyakit untuk kita. Penyakit itu adalah ketika tubuh mau membersihkan dirinya supaya dari hancur jadi kembali baru lagi, mantap lagi gimana? Bisa ngerti lewat ini? Iya. Nah, itu dia. Ya, boleh. Dan dengan obat-obatan, pemadam kebakarannya malah dipentungin. Dan namanya farmakia itu menipu, asapnya ditipu orang-orang seakan-akan asapnya nggak ada, tapi apinya masih ada di dalam terus. Membunuh orang tersebut gimana? Jadi kayak cuman depannya doang dong yang di recovery. Iya, jadi namanya apakah di Revelation 18 ayat 23 farmakia menipu seluruh dunia? Iya. Itu dia. Jadi farmakia kerjanya gimana dia? Jadi harus waktu tubuh mulai kebakaran kan? Wih, pemadam kebakaran langsung datang seperti penyakit kan? Panas apa semua ya kan? Ya kan? Betul nggak? Ibaratnya ini pemadam kebakaran kan, dia mau bersihin apinya. Apakah memadamin api perlu waktu, proses kan, supaya apinya benar-benar mati kan? Nah, waktu orang lihat, kamu udah sakit nih, orang yang nggak kenal, yang nggak sesuai Alkitab Roh Nubuat bilang apa? Nih, minum paracetamol supaya turunin bener kan paracetamol untuk turunin panas kan? Paracetamol nih untuk Sanmol atau sama kan gitu kan. Jadi apa namanya nih minum ini supaya panasnya turun, betul nggak? Iya. Nah waktu panasnya turun, apakah yang dipentungin adalah pemadam kebakarannya? Ya kan? Artinya kalau pemadam kebakarannya dipentungin, apinya masih nyala nggak di dalam? Dan karena dia dibilang farmakia menipu, obat itu cuma ngilangin asapnya doang. Gimana? Jadi orangnya kelihatannya mantap, tapi apinya lagi ngebakar dari dalam. Gimana? Makanya jangan kaget waktu berapa tahun, tiba-tiba gagal ginjal, tiba-tiba pankreasnya nggak berfungsi, hatinya sudah tinggal 5% lagi fungsinya, kaget nggak? Karena yang ditutupin apinya, asapnya selama ini disingkirkan. Boleh? Iya ya. Itu dia sekarang dunia ditipu, bukan main. Boleh? Bisa ya? Itin aja bisa ngerti? Iya. Oke, mari kita baca ini lagi ya. Yang lain bagaimana teman-teman? Ronggur, semua bisa? Bisa lihat tipuan akhir zaman ini? Bisa, C. Bisa ya? Mantap. Bisa jadi. Bisa ya, Kak? Ya. Hai, Nes. Selamat mengikuti, Nes. Ian, Kak Nenga bisa ya? Oke. Kita lagi buka web, kayaknya internetnya masih loading. Oke. Kita mau lihat ini ya. Oke. Mana itu ya? Buat internetnya buka. Oke, ini aja lah. Oh iya, oke Matthew. Thank you udah kasih informasi. Oke, bisa lihat ini? Apa nih? Dari BBC ya, kita baca ya. More than half your body is not human. Apa maksudnya? Ya. Jadi
lebih dari separuh kamu punya tubuh, itu bukan kamu. Oke? Bisa. Maksudnya, apa maksudnya? Oke? Mari kita lihat ya. Jadi dibilang di sini, human sel manusia itu cuma 43% dari human body. Jadi di sini kalau ada manusia, berapa persen? Kalau manusia terdiri dari sel-sel kan? Selnya manusia ada berapa? 43%. Ya. Dan dibilang sisanya 57 dong. Dibilang sisanya microscopic colonies ini mikroorganisme. Oh. Mikroskopik kolonis. Ya, mikroskop itu adalah benda-benda yang hanya bisa makhluk hidup yang bisa dilihat pakai mikroskop kan? Dan kolonis itu hidupnya berkoloni jadi dalam jumlah banyak gitu. Oke? Oh. Ya. Jadi inilah kita punya tubuh. 4357, boleh? Lalu dia bilang, ini mikroorganisme yang ada di tubuh kamu ini sangatlah penting untuk kamu punya kesehatan. Jadi bisa nggak bilang, aduh gara-gara ini bakteri saya sakit, boleh? Enggak. Enggak, bayangkan itu adalah penting. Mereka punya peranan penting untuk tubuh kita, terus kesehatan kita, terus mereka disalahkan. Gimana? Ya juga ya. Lalu dibilang, kamu punya tubuh, bukan cuman kamu doang yang hidup di tubuh kamu. Boleh? Jadi apakah kita ngeri-ngeri, aduh bakteri, padahal teman kita. Kalau tanpa mereka, aduh kita mau steril dari bakteri. Kita sedang bilang, saya mau mati. Gimana? Iya. Oh. Bisa ngerti nggak semuanya? Ronggur bisa, Kak? Tante Rima bisa? Ian bisa? Bisa. Apakah banyak orang yang cuman ikut-ikutan karena di sinetron pakai antis, pakai hand sanitizer, semprot-semprot. Aduh kayaknya enak ya semprot-semprot. Apakah ikut-ikutan aja? Nggak ngerti kenapanya, betul nggak? Tadinya begitu karena nggak ngerti jadi. Iya, itu dia. Apakah penting nggak Nengah untuk belajar? My people are destroyed because of lack of knowledge. Hosea 4 ayat 6. Tulis Hosea 4 ayat 6. Itu dia ya. Oke. Oke. Kak Gedi, Oh ya, silakan. izin tanya ya Kakak Boleh, ya. boleh. Tadi agak kurang paham ini Tante. Boleh. Tadi human cells make up only 40% of the body's total cells count. The rest 57% are microscopic colonies. Tadi Kakak Gedi bilang bahwa tubuh manusia ini terdiri dari sel-sel 43% dan mikroorganisme 57%. Betul. Nah, berarti mikroorganisme ini bagian dari tubuh kita, begitu maksudnya, Kak? Iya, di dalam tubuh kita itu 57% mikroorganisme. Sel-sel ini seperti sel darah, itu Ya, ya, Kak? Dan di dalam semua ada mikroorganisme yang aktif hidup dalam tubuh kita. Itu dia. Oke, Kak. Oke, makasih, Kak G. Sama-sama. Oke, mantap. Oke, mari kita baca lagi ya. Baca lagi. Jadi udah bisa lihat kan? Apakah itu cuci tangan, ini itu, apakah tipuan semua itu? Kalau kita punya tubuh 57% bakteri. Gimana? Itu namanya habisin bakteri tubuh, Kak. Aduh, makanya apakah orang yang bilang itu kalau kita tahu ini teman kita, apakah sedang bunuh diri kalau mau bunuhin bakteri? Gimana? Itu dia. Oke, lanjut ya. Ini artikel lanjutannya. Oke. Aduh, ini lucu. Oke. Ini profesor bilang gini. Lihat nggak, ada nggak orang, banyak nggak orang-orang jujur yang bukan Advent?
Banyak, Kak. Aduh, banyak dombaku di luar kandang, betul? Lalu dibilang, betapapun kamu benar-benar cuci tangannya, walaupun pakai dia punya sabun yang harga 1 miliar ya. Dibilang kalau kamu lihat ya, tubuh kamu itu tetap ditutupi oleh microscopic creature. Gimana? Tetap dipenuhi dengan mikroorganisme walaupun kita udah cuci benar-benar. Gimana? Waduh. Jadi mau sabunnya berapa mahalnya, apakah tetap tubuh kita ada mikroorganismenya? Iya, jadi mikroorganisme nggak bisa dibunuh. Nah, itu dia. Dibunuh, tapi apakah saking tubuh kita memang harus ada itunya, apakah dia akan berkembang biak untuk ada lagi, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi apakah itu hand sanitizer itu sebenarnya membunuh apa rancangan yang seharusnya tubuh kita ada? Gimana? Ya ampun. Lalu dibilang, ini termasuk bakteria, virus. Apa ini? Apa virus? Virus. Ya ampun. Apakah itu teman kita ternyata kita mau bunuh-bunuh, kita jadi kambing hitam kan kalau kita sakit. Padahal itu adalah alasan kenapa kita hidup dan sehat. Gimana? Boleh? Berarti itu tuh virus tuh sebenarnya yang kita butuhin dong. Itu ada bagian tubuh kita, bukan dari bagian tubuh kita yang membentuk tubuh kita ini, Iren, betul nggak? Itu dia. Pernah ingat nggak waktu di kelas ada siapa? Kak Nengah mau bilang sesuatu, silakan Kak. Mau tanya. Iya. Berarti ini mikroorganisme atau mikroskopik. Kalau di sini kata lainnya adalah dia bakteri yang tidak baik yang ada dalam tubuh ya. Jadi bakteri yang tidak baik di dalam tubuh. Oh, ya, jadi gini Kak. Jadi sebenarnya ada ini jadi ada dua tipe. Namanya kalau misalnya dibilang itu ada bakteri yang ada dalam tubuh kita. Kalau orang sekarang bilang kan ada bakteri baik, ada bakteri jahat kan? Iya, betul. Nah, ada bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat dari fungsi mereka yang ada di dalam tubuh kita, Kak, jadi gini, Kak, mereka ini seperti pekerja pembersih, Kak, bakteri, virus. Nah, kalau misalnya ada kotoran-kotoran organik, hasil kita makan organik, ya, apakah kalau kita makan sayur, bakteri apa itu? E. coli ya, yang di usus itu kan? Iya, yang Nah, itu kan tuh bakteri itu yang dia bersihin di situ. Jadi nanti kita baca lagi tuh di kutipan yang semoga sampai hari ini. Nah, jadi kalau ini kita kasih introduction dulu supaya nanti kalau kita baca kutipan-kutipannya lebih mantap. Nah, jadi misalnya kalau bahan-bahan organik ya, bahan-bahan organik yang bersihin itu bakteri, Kak. Nah, kalau kita kemasukan sesuatu yang anorganik ya, kayak bahan-bahan kimia kayak gitu masuk apa semua ya kan, atau apa namanya, apalagi kalau yang masih ingat pelajarannya, bahan-bahan kimia dia punya apa itu namanya, radikal bebas, terus itu enggak apa itu aluminium, pokoknya hal-hal yang ada yang kekonsumsi tapi anorganik lah. Oke, boleh? Boleh. Nah, itu yang ngebersihin, namanya sabun cucinya adalah virus, Kak. Jadi, semakin area kerusakannya banyak, semakin banyaklah mereka juga mau makan di situ. Gimana? Jadi mereka tuh, jadi tempat yang rusak itu akibat pola hidup kita adalah tempat hidup mereka untuk membersihkan di situ. Jadi mereka sebenarnya makanin sampah-sampah hasil pola hidup kita yang salah, Kak. Gimana supaya bersih? Aduh, apakah harusnya terima kasih, Kak, sama mereka? Iya, jadi sebenarnya sangat baik ya. Iya, mantap ketika tubuh kita mengalami simptom itu, efek daripada pola hidup yang tidak sehat, ternyata
itu banyaknya bakteri yang tidak baik itu ya untuk dia Betul. memakan ya daripada apa yang nasihat itu ya. Betul, Kak. Berarti begitu ya. Betul, betul. Tapi Itu. apa mungkin gini ya, kalau dia terlalu banyak apa itu kan bisa menyebabkan tubuh kita ini semakin parah sakitnya atau gimana ya? Nah, kalau berdasarkan ini ya, Kak, kalau berdasarkan dia punya penjelasan dulu ya, Kak. Berdasarkan dia punya penjelasan, apakah parahnya itu karena kotorannya atau merekanya, Kak? Karena kotoran yang pasti. Nah, itu dia, Kak. Kotorannya. Karena penyakit itu disebabkan oleh poison, bukan merekanya, Kak. Kalau misalnya kita bilang, oh kalau mereka banyak tambah memperparah sakitnya, artinya mereka bukan 100% dari poison dong kan. Betul nggak, Kak? Iya, betul. Itu dia. Jadi apakah silakan siapa itu? Saya tadi Kak. Oh, silakan Kak Rima, Tante Rima. Berarti tadi bahwa penyakit itu tidak ada yang disebabkan bakteri, itu ya Kak ya? Betul, 100%. Tidak ada yang disebabkan virus atau fungi atau archaea, tapi disebabkan oleh racun atau kotoran. Betul, sesuai roh nubuat kan? Oke, berarti ini semua adalah teman-teman kita. Aduh, sudah itu dia. Apakah kita dari debu tanah? Iya. Apakah debu tanah itu banyak bakterinya? Sudah itu dia, tempat bakteri. Betul nggak, Kak Nengah? Iya, betul banget. Itu dia. Jadi bayangin, Kak. Rancangan salah mengerti ya selama ini. Waduh, apakah itu rancangan pembunuh, Kak? Setan itu, Kak. Betul nggak, Kak? Kalau kita coba, harus bunuh bakteri, apakah kita bilang mau bunuh diri, setan maksudnya? Iya, karena kan saya bapak pembunuh, Yohanes 8:44, gimana? Aduh, apakah ditipu semua kalau nggak belajar firman Tuhan, saudara-saudara? Ribuan tahun. Ya. Aduh. Nanti lebih kebuka lagi waktu kita ketemu Sapa. Dia punya awal yang bilang bahwa penyakit disebabkan oleh bakteri. Ini kita lihat. Dan kita akan lihat sikap orang penemunya gimana. Aduh, bisa kita lihat. Aduh, kita nggak mau percaya. Pas sudah saya belajar, kita ambil kesimpulan itu pasti. Oke, lanjut dulu ya. Gimana? Apakah udah bisa? Boleh? Tadi ada Linda Irene Evelyn, silakan. Cici atau Irene Evelyn, silakan. Irene mau nanya. Oke, silakan. Jadi itu kan yang di bawah tadi itu yang 43%, ya itu. Itu jadi 57. Karena ada bahan anorganik masuk di tubuh kita, sel darah putih yang kita punya itu hasilin virus gitu buat ngelawan anorganik itu. Ya, sel kita akan memproduksi virus itu. Betul. Nah, virus itu yang dibunuh sama obat. Betul. Aduh, bisa lihat nggak? Apakah obat ingin supaya penyakitnya, kotorannya tetap di tubuh, supaya Iren dan Kak Geidi mati, betul nggak? Ya. Aduh, apakah kalau tubuhnya kotor, Tuhan bilang, siapa yang defile the temple, aku akan destroy. Apakah setan tahu betul itu? Makanya dia musnahkan tukang bersih-bersihnya biar tubuh kita tetap kotor. Udah mati, di-destroy Tuhan. Waduh, bisa lihat nggak? Wih. Ya, Kak. Oke, lanjut. Tadi ada siapa yang mau ngomong? Kak Rima lagi, Tante Rima mau tambahkan sesuatu? Bukan Kak, bukan. Oh, bukan. Siapa tadi yang ada yang mau bilang? Kak Sasha atau siapa? Nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Oke, nanti ini. Oh, nggak ya? Oke, thank you. Oke, Nes, bisa lihat itu, Nes? Gimana Rachel, Ronald, Andro bisa lihat itu? Bisa, Kak. Aduh, bukan main ya. Kita kalau nggak belajar ditipu, bukan main kan? Itu dia. Oke.
Oke. Oke, mari kita lihat ini ya. Ini dia. Ini orang-orang luar loh yang bilang, oke, ini dan kita lihat cocok nggak mereka kan? Kita kan gitu kan, patokannya Alkitab Roh Nubuat. Jadi kita pakai mereka punya ini ilmu pengetahuan, dan kalau cocok dan sesuai Roh Nubuat, apakah terang itu? Dan mereka cuman nggak tahu Sabat, betul? Tapi prinsip-prinsipnya semua udah betul gimana? Tapi orang yang tahu Sabat, semua prinsip-prinsip yang benar nggak semua gagal gimana? Aduh, kebalik kan? Oke. Balik, C. Balik. Oke. Dia bilang ya, what is microbes ya, mikroorganisme lah ya. Apa itu mikroorganisme ya, dibilang. Lalu dibilang ya, ini adalah mikroskopik, ini adalah yang harus mikroskopik ini adalah makhluk hidup kecil yang harus bisa kelihatan kalau pakai mikroskop gitulah ya. Ini kayak bakteri, fungi ya, dan dia sering diasosiasikan dengan apa? Dibilang kotoran dan apa? Penyakit. Betul nggak? Padahal mikroorganisme ini sangat bermanfaat. Contohnya aja, kalau kamu punya sampah nggak ada mikroorganisme, sampahnya apakah terus ada di situ? Gimana? Setuju nggak, Matthew? Ya. Yang counter living udah nggak ada tukang sampah yang ngambil sampah. Apakah kalau misalnya nggak ada mikroorganisme, apakah bertahun-tahun sampahnya nggak pernah terurai? Betul nggak? Kalau yang mau bikin kompos gitu kan? Kalau nggak ada mikroorganisme, apakah sampahnya 5 tahun ya bentuk pisang terus gimana? Waduh, gawat. Apakah ini dari alam aja kita bisa lihat mikroorganisme berfungsi untuk bersih-bersih? Apakah fungsinya sama di dalam tubuh kita untuk bersih-bersih? Gimana? Apalagi kita hidup di lingkungan dosa gini. Setan suka semprotkan racun di udara semua. Tuhan ngerti sekali nggak harus ada mikroorganisme untuk bantu untuk cleansing selalu? Gimana? Waduh. Betul. Coba contohnya aja kalau kita di counter living kan, lihat sampah kayak contohnya di sini. Kita bikin apa? Bikin kompos di sini. Ya, udah berapa bulan hancur, nggak ada lagi kulit pisang kan? Kalau nggak ada mikroorganisme, apakah bumi ini penuh sampah? Betul nggak? Betul. Ya, iya, Kak. Oh, iya, betul. Ya. Oke. Oke, mari kita lihat ya. Kita lihat kutipan MM 11.6. MM 11.6. MM itu medical missionary ya. Kutipan. Medical ministry, sorry. Oke. Bisa lihat ini ya. Oke, kita kasih Indonesianya lah di sini supaya kita bisa baca yang ini ya. Walaupun nanti ada terjemahan yang harus diperbaiki. Tadi yang terakhir baca siapa ya? Ronggur. Oh, Ronggur mau pilih siapa sayang? Mama. Oh, Mama. Oke. Boleh. Oke. Oke, coba coba dari sini ya. Kakak baca ya, Kak Gidi. Siap. Yang mana? Bahasa Inggris bahasa Indonesia atau mana sayang? Indonesia aja Kak Papa, coba. Indonesia. Dari mana sayang? Dari kuasa penyembuhan, ya. Oke. Kuasa penyembuhan Tuhan mengalir ini. Kuasa penyembuhan Tuhan mengalir di seluruh alam.
Jika seorang manusia memotong dagingnya atau mematahkan tulangnya, alam segera mulai menyembuhkan lukanya dan dengan demikian menyelamatkan nyawa manusia itu. Jadi, Kak Rima mau tanya dulu. Artinya, kuasa Tuhan penyembuhannya itu ada di dalam tubuh manusia tersebut, kan? Iya. Jadi kalau kita kepotong, matahkan tulang, mulai itu proses penyembuhan langsung. Jadi perlu obat atau kuasa penyembuhan Tuhan yang kita butuhkan kalau udah ada kuasanya. Kuasa penyembuhan Tuhan. Aduh, itu dia. Oke. Ini setiap nature ini tubuh ya, oke? Oke. Silakan Kak, aku kasih ini ya, kasih dia punya ini. Lanjut lagi. Lanjut boleh. Tetapi manusia dapat menempatkan dalam posisi di mana tubuh diinjak-injak sehingga dia tidak dapat melakukan pekerjaannya. Aduh, gimana Kak Rima? Jadi manusia tempatkan dirinya di posisi di mana tubuh nggak bisa sembuhkan dirinya sendiri. Gimana? Masih makan yang salah terus, betul nggak? Iya, ya. Terus masukin obat-obatan lagi, aduh. Yang cuman kibasin asapnya toh, ya kan? Lanjut lagi, Kak. Jika tembakau digunakan, kekuatan penyembuhan alam melemahkan sampai batas tertentu. Saat memabukkan minuman keras digunakan, sistem tidak mampu melawan penyakit dalam kekuatan aslinya yang diberikan Tuhan sebagai penyembuh. Wow, apakah pola hidup yang menentukan kuasa yang Tuhan udah taruh di tubuh kita untuk sembuhkan dirinya sendiri? Itu dia. Apakah pola hidup kita menolong tubuh kuasa yang Tuhan sudah tempatkan di tubuh kita untuk sembuhkan yang sakit tadinya? Iya. Itu dia. Tapi apakah posisinya manusia, dia selalu tempatkan posisinya yang nggak membantu tubuh untuk bersih-bersih? Bagaimana? Bisa? Boleh, boleh? Ini dia. Oke, ini lanjut yang ini. Tunggu ya, ini kita ganti dulu tubuh. Oke, lanjut lagi, Kak. Tubruhan itu, sayang. Hah? Oh, iya tuh. Maaf. Nggak apa-apa, Kak. Ini tubuh. Oke, silakan, Kak. Tuhanlah yang telah membuat ketentuan bahwa tubuh akan bekerja untuk memulihkan kekuatan yang telah habis. Kekuatan itu dari Tuhan. Dia adalah penyembuh agung. Surat apakah Tuhan bilang kamu harus ambil obat tertentu untuk mengembalikan kekuatan tubuh yang habis? Tuhan, apakah dibilang begitu? Tidak. Tidak ada. Oke? Udah bisa lebih jelas lagi semuanya? Bisa ya? Nah, oke. Jadi kita tahu bahwa nature, mikroorganisme tubuh kita lebih banyak mikroorganisme daripada selnya. Itu Tuhan kasih kuasa di situ untuk bantu memulihkan dia punya kuasa yang sudah habis. Gimana? Apakah itu teman kita itu gimana? Iya, teman kita. Ini dia. Jadi apakah kalau udah belajar gini, apakah perlu takut-takut lagi? Aduh ada virus ya. Aduh jangan nafas deh di sini gitu. Iya ya. Aduh. Gimana? Karena Tuhan. Gimana? Silakan. Berarti nggak perlu dong kita takut. Dia kena penyakit COVID gitu. Berarti kita nggak perlu takut ya. Betul. Di dalam Itu dia. Itu dia. Betul. Okay. Jadi apakah dulu kita juga waktu pertama-tama takut banget loh. Takut banget pas belum belajar ini, benar-benar ketakutannya setengah mati. Ya. Kemana-mana, waduh, pokoknya ke kamar itu, pokoknya kalau dari luar kalau nggak mandi dulu pakai air panas, terus baju dimasukin air panas, nggak akan masuk, walaupun malam sekalipun. Bayangin saking takutnya. Waduh, tapi pas belajar, apakah memang kalau misalnya firman Tuhan nggak membuat kita takut, karena kita punya
rasa takut sudah sudah istilahnya apakah ketakutan kita hasil tipuan setan ternyata kan? Apakah firman Tuhan ungkapkan semua tipuan setan? Jadi kita nggak perlu takut dengan itu. Aduh, habis pegang meja kayaknya, aduh ada virus, aduh orang tadi baru bersin lagi, aduh gawat deh itu gimana? Apakah Tuhan pernah pegang orang kusta tiba-tiba kena kusta? Pernah? Tidak. Tidak. Apakah pola hidup Yesus udah benar dan dia nggak perlu ada kusta karena memang nggak perlu ada yang dibersihkan gimana? Malah dia sembuhkan orang yang bermasalah penyakitnya kan? Itu dia. Oke? Ingat prinsip penyakit apa? Mau bersih-bersih dari kotoran. Gimana? Iya. Itu dia. Ingat itu harus prinsip kita. Mau profesor doktor ngomong sama kita ini roh nubuat firman Tuhan yang lebih umurnya lebih kekekalan daripada kamu yang baru berapa tahun? 70? Saya punya firman pelajaran ini umurnya kekekalan dari pencipta. Kamu diciptakan atau pencipta? Nah, tanya aja sama dia gitu kan. Kita harus tegas loh, betul nggak? Iya. Oke. Oh, muted. Oh, Matthew muted by host. Sorry Matthew, sorry. Aku kira Matthew ini. Coba Matthew ngomong. Kirain Matthew memang lagi mute karena di sana lagi ada gangguan atau apa. Coba Matthew sekarang boleh? Hai Matt, coba Matt. Dari tadi Matthew chat-chat saya, Kak, aku masih mute, Kak. Aku mute, aku baru ngerti kalau di mute by host. Matt, gimana Matt? Udah bisa Matt? Apa, Mam? Oh, boleh. Oh, iya. Boleh. Yang ini, dah. Matthew mungkin putus ya kali ini ya. Maksudnya kutipan yang ini, Dama, yang barusan dibaca, dah? Oh, iya. Aku kira di grup ya. Oke. Lanjut ya. Nanti Matthew chat lagi. Chat aja Matthew. Aku nggak tahu kenapa nih. Aku udah ask to unmute sih, tapi nggak tahu. Aku udah pilih unmute, tapi masih di mute. Kelihatannya ada masalah teknis di Kak. Oh, ya Kak? Coba ya, mute all. Ini unmute, allow participant to unmute themselves sudah bisa kok. Coba Matthew keluar terus masuk lagi, kalau coba ada masalah apa enggak ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini kutipan kita terakhir, terus kita mau baca kutipan dari orang-orang yang di luar ya, yang tentang ini. Kita kan mau masuk ke Besham sama ini kan. Oke, ini kutipan terakhir kita, nanti minggu depan kita lanjut lagi. Jadi kita campur ya, kutipan roh nubuat, kita compare dengan apa yang orang peneliti-peneliti, dokter-dokter, profesor-profesor jujur. Kita mau lihat itu mereka punya penelitian yang jujur, dan kalau mereka sesuai roh nubuat, yang benar siapa? Yang benar siapa? Bisa ketahuan nggak yang benar siapa? Bisa lah. Nah, itu dia. Bisa. Evelyn mau tanya? Silakan. Ada mau tanya, sayang? Silakan. Oke, bisa. Nah, ini dia Matthew, kakak rindu suaramu. Biasanya Matthew yang jawab-jawab. Iya kak, gitu kan, betul gitu ya Matthew. Aduh. Oke, mari kita baca. Iya, silakan Iren. Itu kan yang orang sakit kusta disembuhin Yesus itu, yang kusta itu gara-gara pola hidup yang nggak benar. Iya, nanti mungkin minggu depan akan dibahas ke situ. Kutipannya ya, kutipan kalau kenapa orang sekarang, tapi nggak ngomong kusta sih, tapi ngomongin bagaimana di zaman Yesus itu sakitnya parah-parah lah gitu.
Salah satunya kusta, itu dia. Kenapa? Oke? Minggu depan kayaknya itu sayang ya. Oke. Apakah penyakit itu, ingat, semua definisi penyakit sama kan? Walaupun kusta, tubuh mau apa? Bersih? Bersih-bersih. Nah, nanti minggu depan dibuktikan itu, oke? Di zaman Tuhan Yesus itu. Kutipannya minggu depan ya. Oke. Karena Kak Gedi mau kejar yang artikel yang dari orang luar itu supaya ada balance ya. Oke. Dibilang di sini drug never cure disease. Oke. Obat sekali-sekali sembuhkan penyakit. Setuju? Tidak. Tidak. Salah. Never. Ingat ini never. Kalau kelihatannya sembuh, tipu itu, oke? Tipu. Kalau orang bilang, aduh saya minum obat ini mantap. Kata ada tertulis, drug never cure disease. Kamu tertipu, bertobat. Betul? Itu dia. Iya. Nah, ngomongnya ini ya, yang sesuai orangnya. Kalau orangnya udah banyak terang ya kita harus tegas kan. Tapi kalau misalnya baru ya kita tuntun. Ayo coba kamu mau belajar nggak? Coba lihat ini. Nah gitu kan. Nah ini dia. Penyakit tersebut hanya berganti bentuk dan lokasi. Ya. Tubuh adalah efektual. Apakah dibilang obat adalah efektual penyembuh? Restore itu yang mengembalikan lagi. Apakah dibilang obat atau nature? Tubuh. Nature. Apakah tubuh saja adalah dia punya penyembuh dirinya sendiri? Bagaimana? Itu dia. Iya. Lalu dibilang, jauh lebih baik kalau tubuh diizinkan untuk menyelesaikan tugasnya memperbaiki itu dengan dirinya sendiri. Jangan dibantu-bantu obat. Gimana? Jelas nggak ini? Jelas banget. Tapi dibilang, tapi kesempatan ini, keistimewaan yang harusnya kita kasih ke tubuh, jarang diizinkan tubuh untuk dia lakukan. Gimana? Waduh, apakah karena udah kebiasaan kalau sakit emplok obat, betul nggak Kak Sasha Dinda? Emplok obat lagi, emplok itu makan ya? Betul. Betul. Waduh, ya kan? Itu dia. Oke, ada pertanyaan dari Linda, CC Linda, Evelyn atau Iren, silakan. Itu kenapa kok she, her? Iya, karena tubuh itu dianggap sebagai she. She itu tubuh. Apakah tubuh itu adalah gereja? Apakah gereja lambang wanita, ya kan? Iya. Ya, makanya dibilang kalau orang nubuat bilang she itu tubuh, oke? Karena tubuh itu lambang gereja dan gereja itu perempuan, betul nggak? Nah, itu dia. Oh, berarti itu she-nya pakai lambang gitu. Iya, lambang, oke? Bisa ya? Jadi ini Oh, iya. masih kutipan nubuat kan? Iya, masih kutipan roh nubuat, betul. Selected message ya? Iya, selected message, betul. Oke. Iya. Oke, lalu jika ya tubuh jadi pincang ya, jadi kayak lumpuh gitu ya, untuk menanggung bebannya ya. Lalu finally accomplished in a great measure. Jadi gini, dibilang waktu dia kayak tubuh ini udah kayak harus nanggung beban, terus kayak dia harus lumpuh lagi dalam menyelesaikan tugasnya yang besar dan double ya. Lalu waktu tubuh mantap, jadi misalnya tubuh sakit ya, terus dikasih obat, betul nggak? Kalau ke dokter udah pasti dikasih obat nggak? Iya. Oke, ini yang udah pasti kan? Ini yang roh nubuat bilang. Ya. Jadi waktu tubuh lagi sakit kan? Nah, tubuh kan sembuhin dirinya sendiri kan? Nah, waktu ke dokter dikasih obat, tahu nggak? Dibilang bebannya jadi double. Lalu waktu tubuh bisa menyelesaikan masalah obat dan masalah penyakitnya dan bisa hidup, kreditnya dikasih sama dokternya, sama obatnya, bukan main. Bisa lihat nggak gemesnya kita ini di akhir zaman ditipu habis-habisan. Kasihan ya tubuh itu ya, Gi. Aduh, jadi kalau kamu sembuh karena minum obat, bukan karena obatnya, tapi karena tubuhmu hancurkan efek samping obatnya,
dan kamu punya kerusakan dalam tubuh, bukan dokter ataupun obatnya. Gimana? Bisa ngerti? Iya. Itu Luar dia. biasa. Balik, Kak. Apa? Tadi Kakak ngomong itu kalau nggak salah tubuh bukan dokter atau obatnya. Iya, bukan tubuh. Tubuh. Oh gitu ya, kakak salah ngomong berarti. Oke. Berarti bukan dokter atau obatnya, itu tubuh, bukan dokter atau obatnya itu. Oke? Bisa? Ya. Oke, lalu dibilang gini. Tetapi jika tubuh gagal dalam usahanya untuk ngeluarin poison, apakah penyakit itu keluarin poison? Betul? Aduh, betul lagi. Dari sistem tubuh. Lalu pasiennya mati. Dibilang, oh ini sudah rencana Tuhan. Gimana? Bukan main ya? Manusia. Aduh. Gimana Kak Sasha? Bukan main ya Kak Sasha? Aduh. Betul. Ini dia. Ini rencana Tuhan. Ini Tuhan punya rencana ini. Waduh. Tapi kalau sembuh nggak bersyukur, aduh ini tubuh terima kasih saya mau jaga kamu habis ini bener-bener saya nggak mau makan junk food lagi. Habis sembuh dari itu makan junk food lagi gimana? Iya. Waduh. Nah, emang nggak tahu fungsi tubuh gawat nggak kita? Ya kan? Lalu lalu dibilang kalau dibilang jika jika pasien ya ngambil langkah untuk membebaskan ya beban yang terlalu besar di dalam tubuh dalam sementara ya, lalu dibilang dan mengerti ya, dibilang mengerti akan manfaat dari apa ini dibilang? Air murni. Oke. Lalu dia bilang di dalam dispensasi ini apa ini dalam kalau kita pakai air metode alami, dia bilang dalam kalau kita pakai mengerti pemakaian air dan alami, dia bilang kematian akibat obat akan dihindari. Waduh. Apakah Ron Nubuat bilang obatlah yang bunuh? Apakah sama kayak di Revelation 18:23? Iya ya. Lalu dibilang, tapi penggunaan air cuman manfaatnya kecil, dibilang. Kalau pasien nggak merasa penting kebutuhan untuk strict dalam menjaga dia punya diet makanan. Gimana? Boleh? Sudah ya? Sudah bisa kebuka ya? Ini Roh Nubuat jelas banget nggak? Jelas ya? Jelas banget, Gedi. Jelas banget. Kalau sembuh, aduh terima kasih obat dokter. Padahal tubuh lagi double. Usahanya, aduh ini apa namanya, ini banyak banget racun di ususnya. Sekarang aku dikasih obat lagi, racun lagi. Aduh double usahaku. Dan Tuhan kasih kekuatan, aduh kasihan ini belum kenal kebenaran. Apakah selama ini kita ambil obat-obat mantap-mantap kayaknya rasa sembuh karena Tuhan masih kasih kemurahan, kasih kekuatan buat tubuh kita untuk bisa bisa lawan racunnya obat sama sembuhkan atau memperbaiki kerusakan tubuh gimana? Supaya kita hari ini bisa belajar, betul nggak? Mari kita bertobat dengan pola hidup kita yang lama kan, ambil obat yang salah ya. Aduh. Oke, sekarang kita mau baca artikelnya ya. Oke, Tante Rima, silakan. Iya, Kak Gedi. Ya. Jadi sekarang yang saya lihat bahwa nominal tidak lagi mengajarkan hal yang seperti ini. Aduh, betul. Saya lihat
Yang mengajarkan ini ada seorang polisi, dia seorang jenderal kita di Indonesia, namanya Dharma Pengrekum, dia juga seorang evangelis, dia ahli cyber Indonesia. Jadi dia saya lihat mengajarkan semua apa yang ditulis Roh Nubuat. Saya heran, apakah mungkin baca buku-buku kita ini dia juga mengatakan ini, obat tidak pernah menyembuhkan, kata dia. Aduh, apakah banyak domba Tuhan di luar sana, Tante Rima? Apakah mereka-mereka ini sudah yang nanti terima pekabaran malaikat ketiga, Tante Rima? Tinggal hari Sabatnya tuh, Tante Rima? Iya. Oh, itu dia. Makanya, apakah kita sebagai umat Tuhan harus belajar benar-benar? Kita hidupkan benar-benar supaya nanti kita ada kuasa untuk kasih tahu mereka jangan sembah setan, betul nggak? Sembah Tuhan, gimana? Iya. Itu dia. Wow, bukan main ya, Tante Rima. Oke. Iya. Oke, mari kita lihat apa yang, karena kita belajar Beisyam kan, kita melihat apa yang Anthony Beisyam bilang, oke? Anthony Beisyam bilang, kita nggak mendapat penyakit, tapi kita membentuk penyakit. Setuju? Seperti Roh Nubuat bilang? Setuju. Oke. Yang kita mau pelajari, sayang, orang yang mau kita pelajari ini adalah dua saintis yang menjadi asal mula nanti kenapa ada medical dunia farmakia semua ini asal mulanya dari mereka berdua, Beisyam sama Louis Pasteur. Boleh? Oke. Jadi ada dua rel kereta api. Jadi kalau Beisyam ini dia bilang, kita nggak pernah dapat penyakit loh. Kita bentuk penyakit, gimana? Kalau yang satu, Pasteur bilang, kita dapat penyakit karena ada bakteri. Nah, itu dia. Itu Pasteur. Ini Beisyam. Kira-kira yang kayak Roh Nubuat siapa? Beisyam atau Pasteur? Beisyam. Oke. Nanti kita akan lebih mengenal lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Tapi kita mulai dulu ya. Pelan-pelan. Oke, mari kita baca lagi. Nah, ini ada dokter juga. Ada, kita lihat tulisan dokter ini. Oke. Ini mau tanya. Ya. We did not catch disease, we put them. Itu maksudnya karena kita itu enggak, apa sih, catch itu apa ya maksudnya? Nggak bisa kamu, saya dapat COVID-19. Nggak bisa itu, sayang. Tapi itu gara-gara pola hidup kita sendiri. Betul. Kamu misalnya sakit yang disebut mereka COVID-19 karena kamu bentuk COVID-19 yang dia bilang nama penyakitnya mereka bilang itu di dalam tubuh kamu. Nggak bisa tiba-tiba saya ke pasar, dapat COVID-19 nih saya. Aduh, ketipu kelas berat. Gimana? Iya ya. Boleh? Boleh, Cek. Aduh, mantap Iren, Ivelin. Semangat kita jadi anak muda walaupun sedikit. Tuhan akan gunakan powerful. Jangan takut sama jumlah kita cuma sedikit karena Tuhan kita dahsyat, mantap banget, oke? Apakah Sadrak, Mesak, Abednego apakah harus sampai lebih banyak daripada musuh mereka? Atau 3 orang aja cukup Tuhan pakai? 3 orang. 3 orang aja. Jadi Kak Gedi harap kita bisa jadi terang di mana saja kita posisi Tuhan tempatkan kita. Oke? Itu dia. Jangan minder, saya sendiri doang. Aduh, mereka banyak. Jangan pernah minder, oke? Kalau kita hidup berdasarkan Alkitab Roh Nubuat, kita sedang pegang, lagi bawa benderanya pencipta semesta alam, oke? Jangan pernah ciut. Aduh, ini aku ngomong sama dokter. No, kita pegang panjinya pencipta semesta alam, oke? Boleh? Bisa ya? Ya, Kak. Oke. Ini ada namanya Dr. Richard Murray, ya. Jadi kalian bisa searching lah orang-orangnya. Kita mau ambil dia punya kata-kata, oke? Oke. Kan main loh ini. Oke. Manusia adalah ekspresi hidup yang paling bentuk ekspresi hidup yang paling tinggi. Setuju nggak?
dalam planet ini? Iya. Setuju nggak? Apakah manusia adalah yang paling image Tuhan, yang paling mantap dari binatang-binatang, betul? Iya. Iya. Manusia buat industri besar farmasi. Oke? Waduh. Waduh. Untuk tujuan sentralnya, utamanya adalah Racuni. membuat germs. Jadi yang paling tinggi membuat the lowest form of life on the planet, germs, itu adalah poison. Gimana? Gimana sih? Oke, jadi yang paling tinggi siapa? Manusia, toh? Iya. Manusia bilang kalau germs itu adalah racunnya yang bikin sakit. Gimana? Iya. Itu dia ini yang dibilang. Dan itu adalah farmasi company. Jadi mereka bilang, oh kamu sakit ini ya, kamu sakit kamu sakit pinggang, itu karena germs. Padahal kurang minum. Itu tuh germsnya tuh diciptakan oleh industri farmasi. No. Jadi germs yang ada mikroorganisme yang ada di sekitar kita dituduh sebagai penyebab poisonnya. Boleh? Nah, itu Jadi jadi penyebab utama dari poison, dari kenapa sakit, itu adalah germs itu. Itu kalau mereka pikirnya. Iya, itu mereka buat sekarang, sayang. Bukan mereka pikir. Dunia farmasi itu modalnya. Kalau yang build the fast pharmaceutical industry for the central purpose of poisoning itu maksudnya apa? Manusia yang Kak Gedi tadi bilang. Makanya kamu coba dengar dulu yang Kak Gedi bilang, baru coba baca lagi, oke? Coba dengar dulu yang sesuai ini supaya ini ya. Jadi gini, manusia yang paling tinggi membangun, oke? Membangun industri farmasi yang besar. Jadi manusia ini build the fast pharmaceutical industry, artinya manusia yang paling tinggi derajatnya itu bikin industri farmasi supaya bikin makhluk hidup yang paling rendah yaitu germs sebagai pusat dari kenapa pusat menjadi racunnya itu jadi germsnya itu. Kan main ya, Irene, Evelyn bisa lihat itu enggak? Saya tadi agak putus-putus. Oh, putus sampai putus itu. Ya, jadi manusia itu bikin industri farmasi yang besar, sayang. Dan industri farmasi itu membuat germs itu adalah racun. Itu aja kesimpulannya. Jadi itu kita tadi siapa yang mau ngomong? Anti Natasha ya? Anti Natasha. Kayaknya Kak Sasha. Silakan Kak Sasha. Ya, jadi si manusia ini mereka tuh mengkambing hitamkan bilang bahwa germs ini adalah mereka bilang ini racun gitu supaya obat-obatan yang mereka jual itu laku gitu maksudnya. Betul. Ya. Betul. Nah, ini baca lagi nih. Dan salah satu tragedi bencana yang paling besar dari peradaban manusia adalah lebih mendahulukan kimia daripada nutrisi. Wih. Apakah ini orang dunia atau orang Advent ini, Kak? Aku sampai gereng-gereng baca ini. Gimana, Kak? Bener nggak ini, Kak? Ini bener. Nutrisinya nggak diperbaiki, tapi pakai masker, suntik, tapi nggak memperbaiki nutrisi sama sekali. Gimana nutrisinya mau bagus kalau nggak bisa kerja, makan nasi kerupuk tok? Ya apa? Setuju, betul. Aduh, penyakitan semua lah, sudah pasti. Bisa lihat nggak? Tertipu. Butuh orang-orang yang ngerti ini untuk buka semua tipuan. Aduh. Bisa lihat, Iren? Iya, Cek. Aduh, mengerikan sekali, Kak, hidup di air saman ini kalau kita benar-benar harus bergantung, belajar, percaya loh. Bahwa pengalaman. Aku mikir loh, jadinya. Gimana, Kak? Kalau para dokter yang tidak mengenal kebenaran, yang percaya obat itu adalah untuk obat untuk menyembuhkan penyakit, aku oke lah ya.
Tapi aku mikir ini kan tadi yang lebih jelas mengatakan di Roh Nubuat di selected message itu ya. Aku jadi heran, apakah para dokter yang mengatakan dirinya Advent masih hari ke-7 yang punya Roh Nubuat, mereka baca nggak ya ini ya, atau gimana ya? Kok Enggak, aduh karena Kak. ironisnya banyak para dokter-dokter itu Advent sendiri yang sangat tidak percaya. Bahkan mereka sangat-sangat menganjurkan obat. Kalau orang sakit itu dikit-dikit obat, malah dia nggak percaya dengan pengobatan alami. Itu sering sekali bahkan saya hadapi sendiri orang dokter seperti itu gimana ya? Aduh, kan main. Ini sangat memalukan buat saya. Ini sangat Betul. kasihan sekali. Kok ini bisa mereka nggak ahli atau mereka memang sengaja atau bagaimana ya? Saya jadi sangat heran gitu loh. Jadi Kak, banyak juga loh Kak yang tahu Kak, tapi karena mikir nggak mencari dahulu kerajaan dan kebenaran, nanti makan gimana, nggak dapat gaji, ya sudah Kak, bisa dijual beli. Iya, tapi mereka mengatasnamakan diri mereka pelayanan. Aduh. Pelayanan. UUD Kak, UUD, ujung-ujung duit. Iya. Aduh, kesel sekali kadang aku ngelihatnya. Masa nggak mau bilang yang benar toh Kak? Itu dia. Iya benar. Aduh. Nanti dipecat kalau dikasih nama dokternya gimana? Udah sekolah bertahun-tahun ya kan? Aduh. Iya. Aduh. Kan main. Matius namanya 33 Kak Sasha lihat penting nggak itu Kak Sasha? Kan main ya. Betul, sangat penting. Oke. Mari kita lanjut lagi ya. Kita mau lihat dia punya ini apa? Mana tadi? Ini. Wih, nah ini dia ya. Ini ada orang namanya Goethe. Oke, orang luar juga. Nanti kalian bisa searching siapa ya. Kita nggak mau jelaskan, tapi kita mau lihat bahwa tulisan-tulisan mereka bukan Advent, tapi kayak orang Advent. Itu loh yang herannya Kak Sasha. Itu aja yang mau admiration. Artinya kita jangan main-main ini. Oke? Iya. Jangan main-main. Betul sekali. Main-main. Oke, lanjut ya. Ini Goethe namanya yang bilang ya. Oke. Ini dia. Dalam sains, ilmu pengetahuan ya. Orang dengan cepat sekali menganggap ilmu pengetahuan adalah mereka punya personal property atau mereka punya mereka lah, oke? Lalu yang mana mereka pelajari? Apakah sains dipelajari kan? Yang mana sains yang mereka bilang, oh ini punyaku nih. Kalau personal pribadi dijaga baik-baik nggak kira-kira? Iya. Nah, jadi sains dianggap ini punyaku nih, dan mereka dapat belajar dan dikasih ke mereka itu lewat mana? Universitas dan akademi, oke? Jadi itu maksudnya sains yang mereka klaim mereka punya sendiri itu dibagikan lewat universitas dan akademi kah? Betul. Apakah kalau kamu punya sesuatu dan itu milik kamu akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan, betul nggak? Iya. Itu dia. Kalau itu bukan punya saya nggak peduli lah itu. Nah, tapi bayangin, ini ilmu pengetahuan ini udah dianggap sama orang-orang ini sebagai punyanya sendiri. Dan itu cuman mereka dapat dari universitas yang mereka pelajari dan disalurkan, cuman dipindahkan ke mereka. Gimana? Bisa ya? Ya. Itu, Oke, bisa ya. Jadi ini belum selesai kesimpulannya. Jadi kayak gini aja, Iren. Jadi misalnya dokter nih, tahu, virus penyebab penyakit ya. Mereka cuman belajar itu dari universitas sama akademi. Dan mereka pertahankan mati-matian kayak itu adalah milik mereka sendiri. Gimana? Oke. Nah, itu dia. Kalau jika ada seorang datang dengan ide yang kontradiksi dengan kredo itu apa ya, Say? Aduh, kayak di Katolik itu, Say. Kok lupa saya. Kredo itu kayak dia punya ini ya, apa tuh? Harus ini apa sih dia punya ketetapan itu loh.
Ya, jadi keyakinan, kredo. Jadi kayak ketetapannya itu harus A, B, C gitu. Jadi kalau ada datang, apakah di universitas kan sudah dijelasin kan? A, B, C. Jadi misalnya rumusnya A, B, C. Jadi itu kredo namanya, boleh? Yang didapat dari universitas dan akademi. Kalau ada yang datang dengan ide baru, yang bertentangan dengan ABC, ya, dan dalam faktanya ini bisa-bisa membalikkan ABC ini, oke? Lalu apa yang terjadi? Semua apa, sayang? Gimana? Enggak, tadi agak nge-lag bahas ngomong semua. Oh, sekarang sudah bisa? Bisa, oke. Jadi ada orang kan bilang, misalnya orang bilang, yang benar cuman AB gitu kan, contohnya kan. Oh, ini saya bisa buktikan nih, gitu kan. Apakah dengan membuktikan ABC jadi tumbang? Iya. Nah, tumbang ya. Lalu nih orang-orang yang belajar universitas dan akademi dengan semua mereka punya sekedap tenaga bangkit berdiri melawan ini ancaman, ya. Lalu tidak ada metode yang ditinggalkan untuk dicoba untuk bisa menekan ini punya ide baru. Gimana? Ngeri nggak? Aduh. Bisa lihat? Nggak paham, C. Jadi misalnya ada orang Iren bilang kan, germs bukan menyebabkan penyakit loh. Iren sama Evelyn dengan gigih kabarkan YouTube, kabarkan di Instagram, mereka malah delete account-nya YouTube-nya Iren, Evelyn, dan Instagram-nya. Gimana? Oh, jadi kalau ada yang bertentangan itu bakal dilawan balik. Betul. Dilaporin polisi lah, dicekal lah ini. Dibilang no method is left untried to suppress it. Artinya nggak ada satupun cara yang ditinggalkan untuk dicoba untuk bisa meniadakan ini teori baru. Gimana? Ngeri nggak ini? Apakah ini sedang terjadi sekarang? Iya sih. Aduh. Kan ya? Oke. Lalu orang-orang coba nggak mau menolak ini teori baru ini bahwa jangan divaksin lah semua dengan segala cara yang mungkin. Pura-pura nggak pernah dengar. Waduh. Ya. Ataupun dia dibilang membicarakan vaksin, saya ini buktinya nggak apa-apa, kayak meremehkan, oke? Boleh? Boleh, C. Terus habis gitu, sebagaimana bahwa ini adalah suatu perkara yang, nggak ada pentingnya kalau usaha untuk cari mengerti tentang itu, ngerti nggak? Jadi, saya punya dokter sudah bilang vaksin aman, ya sudahlah, nggak ada usaha atau buang-buang waktu lah kalau saya mau belajar atau uji sendiri. Nah, bisa lihat nggak? Oh. Lalu dibilang, jadi kebenaran yang baru itu akan menunggu lama sekali sebelum itu diterima. Harus ada bukti-buktinya dulu, toh? Iya. Nah, itu dia. Jadi sabar aja, makanya kan harus sabar. Gimana? Boleh? Iya, Kak. Oke. Ini satu lagi ya. Oke, ini dua paragraf lagi ya. Ini ada orang. Ini artikel ya, nanti kita kasih dia punya link. Artikelnya bilang gini. Aduh, ini orang dunia semua loh. Kita harus geleng-geleng nih, oke? Aduh. Ini lucu yang ini, oke? Bilang, oke? Oke, dibilang. Lalu dibilang, salah konsep tentang kesehatan sudah mendarah daging dalam budaya kita. Setuju? Iya. Setuju. Aduh.
Jalan untuk pengertian, proses mempertahankan dan mengembalikan kesehatan sudah lama diputarbalikkan. Oke? Dari lama ada pengetahuan intuitif ya. Intuitif itu apa ya, saya? Dari ini ya, nalar gitu ya kayaknya ya. Intuitif itu jadi pakai nalar gitu ya, pakai reason ya. Dia bilang, apa yang sudah take over? Science. Science. Yang diajarkan universitas. Oke? Apakah udah bayar? Dibayar untuk nipu banyak orang. Memang benar nggak usah kuliah, sudah. Nggak usah sekolah yang dunia-dunia, sudah. Lalu membuat banyak sekali raksasa kesalahan-kesalahan. Dan terus nempel sama mereka sebagaimana mereka punya kehidupan yang mereka sayangi. Ya jelaslah, itu sumber penghasilan supaya bisa hidup. Saya kan masih banyak keinginan dunia. Nggak apa-apalah tipu dan bunuh orang, gitu. Aduh, bukan main ya. Oke. Aduh, coba baca ini. Banyak sekali penolakan dari pengetahuan, penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Jadi banyak yang ditolak pengetahuan yang ini ya, yang ditemukan. Waduh. Untuk ditolak kenapa? Karena mau sistem yang lebih populer, mau nyaman, dan lebih menguntungkan politik. Gimana? Aduh, gawat nggak ini? Bisa lihat nggak itu? Yang benar ditolak supaya sistem yang populer, convenient, atau urusan politik mereka bisa berjalan. Ya? Hubungannya obat sama politik apaan? Karena kan mereka kan dari jualan obat kan bisa berpolitik, mengatur dunia. Politik kan dunia, toh, mengatur sistem kenegaraan semua. Jadi mereka saling berhubungan kan. Kalau negara nggak bisa buat mandat vaksin gimana? Bisa jalan nggak toko obatnya? Enggak. Jalannya. Nah, itu dia. Jadi politik harus berperan penting dong dalam hal ini. Kan dalam satu sistem kenegaraan kan? Oh, ya. Oke. Thank you. Oke. Bagaimana Socrates diracuni, ya, dibunuh dengan racun karena idenya. Bayangin loh. Galileo dipaksa oleh klergi ini apa sih? Aduh, lupa itu klergi itu yang di biara-biara itu apa? Biksu ya? Biksu-biksu fanatik untuk tarik kembali kamu punya statement tentang astronomi. Itu dia bilang. Ya. Lalu dibilang, ketidaktahuan dan kuasa akan sangatlah bahaya, punya kombinasi yang bahaya. Jadi kalau saya nggak tahu dan saya menginginkan power, itu gawat bukan main. Boleh nggak? Jadi misalnya, kamu nanti saya kasih uang loh, 5 juta. Kamu vaksin ya? Apakah dangerous itu, Kak? Bagaimana? Bisa? Nah itu dia. Lanjut ini ya, kutipan terakhir kita. Kita nggak... Kak, terus hubungannya sama Galileo apa? Galileo ini nanti kita pelajari ya, pokoknya ini tulisannya tentang Galileo itu, dia lagi buat statement astronomi, tentang astronomi, lalu dia disuruh untuk fanatik klergi ini, tarik kamu punya statement tentang astrologi gitu loh. Jadi Galileo tuh mau tarik demi apa? Power atau yang ini. Jadi nggak mau tetap bertahan dalam kebenaran. Kalau kamu bertahan dalam kebenaran, kamu seperti Socrates diracuni. Nah, itu dia. Jadi pertama kalau kamu nggak bisa disogok, ya kan?
nggak bisa disogok untuk kamu stoplah bilang-bilang yang benar, nanti aku kasih uang. Kalau kamu nggak mau kayak gitu, kamu diracuni. Nah gitu sayang. Jadi pertama di ini dulu, dibilang-bilang dulu, nggak usah lah, ini nih pakai cara bagus-bagus toh. Nah kalau udah kamu nggak mau, tetap dibunuh. Nah itu sayang, bisa? Itu cara mereka. Apakah tadi dibilang mereka gunakan cara apapun sampai kebenarannya nggak kedengaran lagi? Karena mereka punya tujuan untuk dijalankan. Nah ini Besham punya kan? Nih Besham, we don't get disease, ya kan? Ini Besham kan? Nah oke, kita baca. Kita enggak mendapatkan penyakit. Kita membentuk mereka. Kita harus makan, minum, berpikir, dan merasakan penyakit itu supaya itu ada. Bagaimana? Bisa lihat? Jadi kalau mau penyakit ada hubungannya apa dengan apa? Makan, minum, pikiran, dan perasaan. Gimana? Apakah sumber utama penyakit pikiran? Iya. Itu dia. Lalu dia bilang, kita harus bekerja keras untuk membentuk kita punya penyakit. Gimana? Kita harus bekerja keras untuk bentuknya, sama seperti kita harus kerja keras juga kalau memperbaiki kesehatan kita. Lalu dibilang, kehadiran mikroorganisme germs ini, bakteri, betul? Iya. Tidak mengkonstitusikan adanya kehadiran penyakit. Boleh? Kehadiran bakteri yang nempel di punya kamu tangan, semuanya tidak membuat kamu jadi ada sakit. Bisa ngerti? Iklan salah ya berarti. Iya, itu dia. Lalu, bakteri itu seperti pemulung dari kita punya tubuh atau alam ini, kehidupan. Boleh? Scavengers ini adalah pemulung. Pemulung itu apakah mungutin sampah? Setuju? Ya. Iya. Main ya? Iya. Mereka mengurangi tisu dalam tubuh yang sudah mati menjadi elemen yang paling kecil. Oke? Apakah kita, terima kasih ya germs, betul nggak? Apakah kita ketakutan sama mereka atau gimana? Harusnya berterima kasih. Iya. Germs, bakteri, ya. Coba baca ini. Nggak ada pengaruhnya apapun di sel yang hidup. Apakah mempengaruhi kita jadi sakit? Nggak, justru bantu. Bantu. Lalu dibilang, germ atau microbes ini ya, dia jadi kayak berkembang sebagai pemulung di pusat ada penyakit. Jadi kalau ada penyakit, disitulah tempat mereka. Gimana? Lalu dibilang, mereka ini hanya hidup dalam proses. Jadi ada metabolisme yang nggak diproses dan buangan gitu ya. Hasil kotoran gitu, penyakit dan non-resistant tissue, ya. Jadi tisu-tisu yang non-resistant di tempat pertama. Jadi dia tuh tempatnya tuh di, apakah lalat suka banyak di sampah, betul nggak? Oh, berarti germs itu makan yang kotor-kotor. Kotoran, betul sayang. Itu dia. Lalu dibilang, ini dia, coba baca ini. Mereka itu tidak menyebabkan penyakit. Sama seperti, ini nggak lebih lagi seperti lalat dan maggot yang ada yang menyebabkan sampah. Gimana? Jadi apakah sampah itu, apakah lalat menghasilkan sampah atau dan itu ulet-ulet kecil maggot itu, apakah mereka menghasilkan sampahnya atau gara-gara ada sampah mereka ada?
sampah. Ada sampah. Iya, prinsipnya itu juga dalam tubuh kita. Bisa lebih ngerti lagi nggak kita? Berarti tanpa coach itu kita harus berterima kasih ke mereka karena Iya, terima kasih ya, gitu kan? Itu dia. Apakah semua yang Tuhan ciptakan ada fungsinya kecuali setan ya? Dia ciptakan ini untuk bunuh orang. Aduh. Flies, maggots, tikus, semua ya tidak menyebabkan garbage, tetapi makan dari situ, betul nggak? iya. Pas makan, terus dia keluarkan, dia punya diuraikan kan, terus dia ngeluarin kotoran. Nah, kotoran itu pupuknya gimana? Itu dia. Lalu dibilang, apa? Mosquito. Apa? Halo? Nyamuk. Oh, nyamuk, ya betul. Nyamuk nggak menyebabkan itu apa namanya? Itu apa itu? Pon itu apa sih? Kolam. Kolam menjadi tergenang atau bau busuk dibilang. Oke? Jadi kalau misalnya itu bau busuk dan kotor, apakah makanya kalau misalnya bak mandi apakah harus dicuci terus supaya bersih? Iya. Kalau nggak dicuci bersih, nyamuk suka hinggap di situ, betul nggak? Apakah, oh ini nyamuk bikin bak mandiku kotor, setuju? Enggak dong, betul nggak? Karena bak mandinya nggak dicuci-cuci, makanya nyamuknya bertelur di situ, betul nggak? Makan dari kotoran-kotoran di situ, gimana? Nyamuk. Itu dia. Lalu dibilang, kamu lihat kan pemadam kebakaran di gedung-gedung, tapi tapi bukan berarti pemadam kebakaran itu yang menyebabkan apinya, setuju nggak? Kan mereka cuma padamin. Itu dia. Sekarang udah lebih ngerti tentang bakteri, oke? Dan ini adalah teorinya siapa? Anthony Béchamp. Yang lebih kayak roh nubuat siapa? Anthony Béchamp atau Parker? Anthony Béchamp. Oke, tolong renung-renungkan pelajaran malam ini. Kita nggak usah takut lagi sama virus, semua itu teman kita. Dan percaya sama roh nubuat dan Alkitab, karena itu sumber terang, karena dokter, profesor, semua yang gelar-gelar tinggi, yang mereka cuma kerja untuk uang, untuk keplesiran dunia saja, bukan terang kita. Oke? Bisa itu? Bisa. Ya, itu dia. Ya, jangan percaya yang cuman mau tipu-tipu kita. Setiap satu orang yang ditipu, beli vaksinnya, apanya, obatnya, mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Aduh, dunia kedokteran sudah ini ya. Sudah menjadi agen setan nomor 1 di dunia sekarang. Apakah logonya ular? Iya. Sudah. Taman Eden ya, Kak Nengah. Oke, gimana Nes, Rachel, Ronald, Andro bisa ngerti itu? Lebih jelas ya? Bisa ngelihat nggak? Kalau orang yang bukan Advent aja percaya itu, apalagi kita sebagai orang Advent yang punya roh nubuat, gimana? Boleh gitu Kak Nengah, Matthew, Kak Sasha, Dinda Manda, PTR? Yes. Boleh. Boleh jadi. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan dalam pelajaran ini, karena masih panjang yang mau di-share, tapi seenggaknya kita bisa dapat apa yang perlu kita dapat untuk kuatkan iman kita dan nggak takut, oke? Amin. Oke, kita mau berdoa dan kita minta Tante Rima untuk berdoa ya. Tante Rima, makasih.